Yo, we are back. Akan kembali kita bahas berbagai misteri dari seluruh belahan dunia. So, langsung saja kita mulai. Pertama, Mystery Boats Full of Dead Bodies of the Coast of Japan adalah kisah cukup misterius yang belum terpecahkan sampai sekarang tentang kapal hantu yang selalu hanyut ke lepas pantai Oga, sebuah semenanjung kecil yang terletak di dekat Atika Prefektur, Jepang. Sekilas, dalam foto tersebut terlihat seperti sebuah perahu yang terbalik. Namun siapa sangka bahwa foto tersebut adalah foto perahu yang berisi mayat-mayat para pelaut. Dan anehnya, perahu berisi mayat pelaut yang hanyut ke daerah Oga tersebut bukan hanya satu atau dua kapal saja, namun mencapai 103 kapal. Dan kesemuanya adalah kapal berisi mayat. Wow. Dan dari jumlah keseluruhan kapal-kapal hantu tersebut, baru 13 kapal saja yang berhasil diidentifikasi. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang pasti mengapa kapal-kapal tersebut selalu hanyut ke lepas pantai Oga ini. Namun dugaan sementara bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal yang berasal dari Korea yang menjadi korban keganasan lautan sekitar Oga yang gagal mendarat ke pulau tujuan. Banyak cerita dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan beberapa sosok nelayan Korea yang sedang berkeliaran melakukan berbagai aktivitas di sekitaran bangkai kapal. Dan anehnya, penampakan sosok tersebut terjadi pada cuaca ekstrim di bawah 0 derajat Celcius, di mana secara logika tidak akan mungkin manusia bisa beraktivitas normal di luar tanpa memakai outfit khusus. Mayat-mayat yang ditemukan pada kapal-kapal karam ini ditemukan dalam kondisi yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang ditemukan sudah dalam kondisi hanya tinggal kerangkanya saja. Menyikapi kasus ini, pejabat kota setempat bahkan secara khusus telah membuat sebuah kuil yang bernama Tosenji yang dikhususkan untuk menyimpan sisa-sisa abu kremasi dari mayat para pelaut ini. Dan sebagian abu kremasi mayat ini juga telah diidentifikasi untuk mendapatkan sampel DNA dari tiap mayat di sana oleh pihak berwenang, supaya memudahkan bagi keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Mungkin cerita tentang perahu hantu ini sedikit mirip dengan kisah kapal hantu legendaris dari Indonesia, yaitu kapal Orang Medan, di mana menurut kisah pada Juni 1947, catatan lainnya memperkirakan pada Februari 1948, dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, City of Baltimore dan Silver Star, di antara kapal-kapal lainnya mendapat pesan dari kapal Belanda Orang Medan. Operator radio pada kapal melaporkan kematian kapten kapal dan seluruh krunya. Dan akhirnya ia mengatakan, "Aku hampir mati," di radio. Ketika kru Silver Star berhasil menemukan kapal Orang Medan, kapal ini penuh dengan mayat, termasuk mayat seekor anjing yang terlihat tewas ketakutan. Tidak ada korban selamat atau luka pada orang yang tewas. Api tiba-tiba menjalar di kargo kapal, sehingga tim itu tidak segera melarikan diri dari Orang Medan dan tidak ada investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, Orang Medan terlihat meledak dan tenggelam. Jadi keanehan di sini adalah ada kontak dari radio kapal Orang Medan, namun ketika kapalnya ditemukan, di sana sudah tidak ada manusia yang hidup yang sanggup melakukan kontak melalui radio, karena di sana hanya tersisa mayat. Seluruhnya adalah mayat, bahkan seekor anjing pun telah berubah menjadi mayat. Jadi siapa yang mengontak melalui radio itu tidak ada yang tahu. So, kita kembali ke nomor kedua, adalah kasus Mona Fandey, cannibal woman who ate carcasses. Jadi dia adalah seorang kanibal wanita yang memakan bangkai manusia.
Kisah mengerikan ini berasal dari Malaysia dan sangat menggemparkan publik pada saat itu. Mona Fandey adalah kelahiran Januari 1956. Sejak kecil memang sudah terobsesi dengan kepopuleran dan uang. Dia dan suaminya bahkan berhasil membuat beberapa album dan sering tampil di berbagai acara di Malaysia. Namun perlahan, obsesinya tersebut mulai beralih menjadi hal yang menyimpang setelah beberapa kegagalan demi kegagalan yang dialaminya. Mencari cara pintas untuk meraih kesuksesan hingga terlibat dengan hal-hal seperti ilmu sihir dan sebagainya, hingga mulailah Mona Fandey dikenal sebagai seorang paranormal handal yang banyak menangani kasus para pesohor negeri jiran, bahkan hingga para politisinya pun banyak yang datang meminta bantuannya. Dari sinilah Mona Fandey berhasil meraup kekayaan dalam jumlah fantastis dengan waktu yang relatif singkat. Hingga pada puncaknya terkuak sebuah kasus mengerikan yang melibatkan Mona Fandey ini. Adalah berawal ketika Mazlan Idris, seorang anggota parlemen Malaysia, datang dan meminta bantuan Mona untuk membantunya memenangkannya dari lawan politik. Mona meminta uang imbalan yang sangat besar dan Mazlan Idris menyanggupinya. Bahkan ketika Mona menyuruhnya untuk datang padanya seorang diri, tanpa kawalan, tanpa anak buah ataupun temannya, Mazlan menyanggupinya tanpa mencurigainya sedikit pun. Namun disinilah kekejaman Mona Fandey dimulai. Dia meminta Mazlan untuk berbaring dan langsung menyerang leher Mazlan tanpa ampun hingga anggota parlemen tersebut tewas. Maka gemparlah publik Malaysia ketika tiba-tiba anggota parlemennya menghilang tanpa jejak, tanpa ada yang tahu, dan sejumlah uang di akunnya pun terkuras sangat banyak. Namun petugas setempat bereaksi cepat tanggap hingga terungkap bahwa kontak terakhir dari Mazlan adalah dengan Mona. Namun tak ada jejak di sana, tak ada bukti apapun yang mengarah pada Mona, hingga terucaplah sebuah pengakuan yang mengerikan dari Mona Fandey bahwa dia telah memakan tubuh Mazlan Idris, dan pada akhirnya petugas berwajib berhasil menemukan beberapa sisa tubuh Mazlan di tempat Mona. Selama masa hukumannya, Mona Fandey bahkan meminta sejumlah kostum panggung dan riasan layaknya seorang selebriti yang memenangkan penghargaan Grammy. Senyumnya tak pernah hilang dari wajahnya bahkan ketika dia dijatuhi hukuman mati pada November 2001. Setelah dia disorot layaknya artis Hollywood, dia menikmati kepopulerannya dan kegemparan yang telah dibuatnya. Bahkan masih membekas di ingatan orang Malaysia kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Mona Fandey menjelang eksekusi matinya. Aku akan kembali. Terima kasih kepada orang-orang Malaysia untuk semua ini. Gila sih. Bahkan kisahnya ini sempat diangkat menjadi film dengan judul Dukun yang seharusnya rilis pada tahun 2018, namun kemudian film ini dilarang tayang. Nah, kalau ini sih mungkin masyarakat Indonesia akan lebih mengidentikannya dengan Sumanto ya, tokoh fenomenal dari Indonesia. Jika kamu lupa atau belum tahu siapa itu Sumanto, kisah kekanibalannya tidak kalah membuat bulu kuduk kamu merinding. Bagaimana tidak? Sumanto yang saat ini menjalani rehabilitasi di sebuah pondok pesantren dan telah menjelma menjadi sosok yang religius, pada Januari 2003 menggegerkan publik Indonesia dengan kasus kanibalismenya. Terjadi pada 11 Januari 2003. Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap mayat yang diketahui bernama Mbok Rina. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Ia juga mengakuinya sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun, tetapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006, yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia kemudian ditampung di rumah rehabilitasi Anur di Bungkanel, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya. Seram? Ya.
Lumayan. Well, nantikan konten-konten lainnya dari channel ini. Stay tune in our channel. This is Secangkir Ilmu.